lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al baladana Indonesia balatan thayyiban wa rabbul ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan al-qawmil kafirin al-qawmil zalimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua di sini diberikan berlimpah rezeki, berlimpah rahmah, berlimpah keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Dikabulkan semua hajat. Ya, khususnya buat yang ulang tahun hari ini ya. Nah, siapa aja? Ustazah Musdalifah, Alma, oh anaknya Kak Loli. Terus ada lagi? Oh baru dua. Ya, Ustazah Musdalifah ya. Semoga dikabulkan semua hajatnya, berkah usia ya. Insyaallah, kemudian dimudahkan semua urusan, dijaga, dilindungi di dunia juga di akhirat insyaallah. Baik. Ibu-ibu, ini rasanya Ramadan udah tinggal berapa hari lagi? Ya, kalau Muhammadiyah katanya hisabnya tanggal 18. Cuma kalau mau lihat nanti ru'yatul hilal sidang isbat ya kita tunggu aja. Nanti antara 18 sama 19 gitu ya. Tinggal hitungan jari ya ternyata bulan Ramadan ini. Tentu kita patut bersyukur nih. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini masih hidup ya ibu-ibu. Maka mudah-mudahan kesempatan ini terus nanti sampai kita mendapati bulan Ramadan gitu. Karena kenikmatan yang luar biasa. Bisa jadi banyak yang menginginkan ketemu Ramadan lagi tapi usia ya, kemudian ajal datang menjemput sebelum Ramadan tiba. Maka semoga kita diberikan kemudahan Allah, kesampaian kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Tahun berapa nih sekarang hijriahnya? 1447 hijriah gitu ya. Maka mungkin kali ini kita mengingat kembali, merimain bareng-bareng, karena mungkin tema ini sudah banyak ya, sudah banyak tema-tema tahfidz Ramadan. Mungkin ibu-ibu juga sudah sering mendengarkan majelis ini, tapi paling tidak ini sebagai pengingat. Jadi mudah-mudahan pengingat jadi motivasi lagi, bikin azam kita semakin kuat lagi gitu ya. Banyak kita mendengar hadis ini populer bahwa memang menjadi seorang mukmin yang harusnya kita bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena Rasul menyampaikan atakum Ramadan syahrul mubarak sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Jadi kalau datang bulan Ramadan karena dia bulan istimewa, bukan bulan yang biasa, maka patut untuk kita sambut. Marhaban bihi, maka sambutlah dia. Wa ahlan, dan kita harus mengupayakan minta sama Allah biar dimudahkan kita beribadah untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Singkat ceritanya, karena memang kita kepingin tadi temanya gimana caranya salah satunya menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Memang seperlu itu Bu menyiapkan hati. Harus tuh kata Ustazah Musdalifah. Tentu kita ingat pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ala fil jasadi mudghah. Kenapa kita harus memperhatikan hati kita, membersihkan hati kita, menyiapkan kebersihan hati sebelum Ramadan datang? Karena memang kata Rasulullah di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau seandainya dia baik, soluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh juga akan rusak.
Ini artinya karena nanti kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, itu kita ibadah pakai apa? Pakai jasad kita pasti. Kita memakai seluruh jiwa raga kita, jasad kita, baik yang kelihatan di luar maupun yang tidak kelihatan dari dalam. Maka kalau kita kepingin biar nanti enak ngejalanin ibadah di bulan Ramadan, biar jasad nanti juga oke, staminanya baik dan segala macam, maka semua bermuara dari hati kita. Ibu bayangin kalau seandainya sebelum Ramadan hati kita masih sakit. Mungkin sakit hati sama suami, sakit hati sama anak, masih nyimpan dendam benci sama saudara misalnya, masih nyimpan rasa iri mungkin, gak suka mungkin, atau apapun itu yang menjadi penyakit hati. Kebayang gak gimana nanti pas Ramadan kita ngejalanin hari-hari ini? Pasti gak enak, capek doang tuh tadi bilang. Mau masakin suami menu buka yang suami minta dalam hati, Allah gini amat tuh gak tahu, gak sakit hati, enak aja minta ini minta itu, capek bu. Maka ini jangan sampai hati kita belum bersih sebelum Ramadan, karena nanti pasti akan bikin berat. Semua yang kita lakukan nanti berpotensi gugur pahala dan terhapuskan pahalanya. Nah, buru-buru kita mendapatkan keutamaannya, karena nanti dari hati inilah, kalau dia baik maka akan baik semua, kalau buruk dia akan buruk semua. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya kita bisa merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan. Beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Kata Rasulullah ini ngasih tahu bahwa hati kita itu sama dengan besi, yang kalau dia kena air dia nanti bisa berkarat, bisa rusak tuh berarti ya bu. Ternyata walaupun misalnya kita suka, kan kita bilang hati kita bukan terbuat dari besi gitu, karena emang nggak sekuat baja, makanya gampang sakit hati ya bu, gampang rapuh, gampang galau gitu. Tapi satu sisi kata Rasulullah, dia bisa seperti besi, yang dia itu gampang banget terkontaminasi, bisa rusak, bisa menghitam, bisa berkarat. Jadi ibarat apa, kerasnya kehidupan, masalah-masalah yang ada dan segala macam itu ibarat air yang terus-menerus menimpa besi tadi, sehingga lama-lama bisa berkarat, bisa lama-lama menjadi rapuh dan rusak, hancur hancurnya. Ibu bayangin besi sekokoh itu, sekuat itu, dia bisa hancur kalau terus-terusan terus air. Hati kita juga begitu. Maka itu mengingatkan kita bahwa ya tadi konsep kayak menjaga kesehatan diri, kesehatan psikis gitu biasanya ya, kesehatan hati, kelapangan hati itu sangat penting. Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Terus kalau begitu gimana caranya membersihkan karat tadi? Kalau hati kita rentan tadi berkarat, rentan menghitam, bahkan nanti bisa sampai hancur dan rusak, gimana caranya biar sebelum hancur rusak itu kita bersihkan? Gimana cara bersihinnya? Kata Rasulullah, kasratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Mengingat mati. Jadi banyakin mengingat mati dan membaca Al-Quran. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih nanti dari mulai sekarang sebelum nanti nyampe di Ramadan? Satu, namanya orang ingat mati itu bawaannya ingat apa bu?
Ingat apa Bu? Ingat dosa. Kalau kita ingat kematian ya kita ingat apa? Dosa. Karena kita nggak akan mau balik ke Allah, ketemu Allah, sedangkan kita penuh dengan dosa. Maka dengan mengingat kematian dia jadi ingat nih dosa-dosa kita. Maka disitulah kemudian kita akan berusaha untuk menghapuskan dulu dosa-dosa kita. Plus kata Allah di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati manusia itu bisa menghitam, bisa tertutup oleh sebab apa yang dilakukan. Jadi yang pertama ini berarti memang harus banyak-banyak istighfar. Ingat mati, kita banyak istighfar, kita banyak bertobat. Dicek Bu, kita punya dosa apa sama Allah di antara ibadah-ibadah kita. Kalau kita sadar berarti harus taubat. Dihentikan dari sekarang, jangan dikerjakan lagi. Minta ampun sama Allah. Dosa-dosa kita kepada sama manusia perlu nggak dicek? Perlu banget. Penting itu untuk dicek. Punya salah apa sama suami, punya salah apa sama anak, punya dosa apa sama saudara, tetangga, itu semuanya harus diberesin dulu, dicek-cek. Kalau kita nemu kita ada salah, berarti harus minta maaf. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, kita zalim sama orang, berarti itu harus ditunaikan dulu, dikembalikan dulu hak orang tadi. Biar apa? Satu, selain biar dosa tadi tidak menjadi penutup dalam hati kita, karena dia ibarat noda. Yang kedua, biar gak jadi beban untuk kita. Kan sering kita saling mengingatkan bahwa dosa itu adalah beban bagi pelakunya. Jangan sampai kita beribadah di bulan Ramadan bukan karena Allah nggak mau nerima, tapi karena amalan kita terhalang karena ada dosa-dosa atau hak-hak orang lain yang masih ada sama kita. Jadi bukan karena Allah nggak mau mengijabah doa, kita bulan Ramadan nih getol banget doa, karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulannya berdoa. Tapi doa itu nggak bisa nyampe, nggak bisa langsung ke Allah. Bukan karena Allah nggak mau ijabah, tapi karena terhalang oleh dosa-dosa. Masih ingat kan kata Rasulullah ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana mungkin ada orang yang walaupun dia datang kepada Allah dalam kondisi yang sangat menyedihkan, misalnya sudah sangat menghinakan dirinya, rambutnya acak-acakan, bajunya dekil dan segala macam, dia minta sama Allah seminta-mintanya, memohon semohon-mohonnya. Tapi kata Rasulullah, gimana mungkin Allah akan mengijabah sedangkan apa yang dia makan itu haram, apa yang dia nafkahkan itu haram, apa yang dia pakai itu haram. Nah, itu kode dari Rasulullah bahwa jangan sampai dosa-dosa yang ada, kezaliman-kezaliman yang ada menjadi penghalang dari doa-doa maupun amal ibadah kita. Maka ngomongin mempersiapkan hati yang bersih sebelum Ramadan, berarti itu yang harus kita lakukan. Ingat mati, ingat dosa kepada Allah, kepada sama manusia, berarti istighfar, bertaubat, minta maaf, punya masalah diselesaikan sebelum Ramadan tiba, biar nanti enak kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Gak ada yang bikin berat gitu ya, gak ada sangkutan dan segala macam. Kalau hutang gimana kalau belum bisa nyelesain bayar? Ya bilang, kalau memang belum jatuh temponya ya gak masalah, tinggal kita bilang bahwa kalau misalnya udah jatuh tempo ya minta tanggung jika memang belum ada. Tapi semuanya harus diupayakan. Sakit hati, kesel, ya jangan sampai gerundel di hati.
gak enak, mending diobrolin, diomongin, minta ridhonya. Walaupun kita yang sakit hati bilang aja, yang penting selesai, ya sudah diomongin. Itu demi untuk kesehatan mental kita juga, kesiapan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi tilawatul Quran, terus banyak membaca Al-Quran. Ini juga bolak-balik supaya kita ingatkan kenapa sih sepenting itu yang namanya Al-Quran. Ya, kita bahas biasanya di surat Asy-Syura ayat 52. Kenapa ketika sahabat tadi nanya gimana cara ngebersihin hati? Jawabannya selain tadi banyak ingat kematian, juga banyak membaca Al-Quran. Di surat Asy-Syura disampaikan oleh Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah sudah kami wahyukan kepadamu ruh dari